Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu minta kedua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa dulu. Doa mulai. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya? Oke. Baik, materi pada hari ini yaitu hubungan PKN dengan IPS dan ilmu lainnya. Untuk pembahasan pertama yaitu hakikat dan karakteristik bidang studi pendidikan. Nah, ada yang tahu nggak apa sih hakikat dan karakteristik bidang studi pendidikan? Ya, betul. Yang pertama yaitu hakikat bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam, baik dari segi agama, sosial kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian yang kedua yaitu karakteristik bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Apa sih karakteristik bidang studi pendidikan kewarganegaraan itu? Nah, karakteristik bidang studi pendidikan kewarganegaraan yaitu sebagai suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan dapat diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan melalui 3 tahap. Ada yang tahu nggak apa sih 3 tahap itu? Yang pertama yaitu civic intelligence atau kecerdasan dan daya nalar. Kemudian yang kedua civic responsibility atau kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan yang ketiga yaitu civic participation atau kemampuan berpartisipasi baik yang dilakukan individu maupun sosial. Nah, yang ketiga bidang studi pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum S1 PGSD. Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran SD. Landasan konsep yang mendasari pendidikan kewarganegaraan yaitu manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dan sebagai insan sosial dan politik yang terorganisasi melahirkan fungsi dan peran serta tujuan pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya yaitu konsep pembelajaran terpadu. Konsep pembelajaran terpadu dikenal dalam bentuk sederhana pada kurikulum 1968 disebut dengan pendekatan korelasi. Nah, pendekatan korelasi itu sendiri merupakan hubungan 2 atau lebih mata pelajaran saat menjelaskan suatu mata pelajaran. Tujuan dari pendekatan ini tidak lain agar pengajaran yang disampaikan dapat lebih menarik bagi siswa, menumbuhkan kreativitas mengajar guru, bahkan dapat menumbuhkan kerjasama antar siswa, juga antar siswa dengan guru, agar kegiatan lebih utuh dan lebih terasa nyata dan konkret. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara pendidikan kewarganegaraan dengan IPS. Nah, ada yang tahu nggak apa sih keterkaitan antara pendidikan kewarganegaraan dengan IPS? Ya, PKN dan IPS secara historis memiliki keterkaitan yang kuat. Hal ini dikarenakan sebelum menjadi bidang studi PKN, yang menurut kurikulum tahun 1994 diberi nama bidang studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai upaya mewujudkan pesan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989, khususnya pasal 39 ayat 2 dan 3. Bidang studi pendidikan kewarganegaraan adalah bagian dari studi IPS. Selanjutnya yaitu konsep pembelajaran terpadu. Konsep pembelajaran terpadu dikenal dalam bentuk sederhana pada kurikulum 1968 disebut dengan pendekatan korelasi. Nah, pendekatan korelasi itu sendiri merupakan hubungan 2 atau lebih mata pelajaran saat menjelaskan suatu mata pelajaran.
Tujuan dari pendekatan ini tidak lain agar pengajaran yang disampaikan dapat lebih menarik bagi siswa, menumbuhkan kreativitas mengajar guru, bahkan dapat menumbuhkan kerjasama antar siswa, juga antar siswa dengan guru, agar kegiatan lebih utuh dan lebih terasa nyata dan konkret. Nah, adapun karakteristik pembelajaran terpadu yaitu yang pertama berpusat pada anak, kemudian yang kedua memberikan pengalaman langsung kepada anak ataupun siswa, ketiga pemisahan antara bidang studi tidak begitu jelas, yang keempat menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu pembelajaran, yang kelima bersifat luas, dan yang keenam hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan anak. Adapun kelebihan dari pembelajaran terpadu yaitu yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar anak akan selalu relevan dengan perkembangan anak. Kemudian yang kedua, kegiatan yang dipilih lebih bermakna untuk anak. Yang ketiga, menumbuh kembangkan keterampilan yang dimiliki oleh anak ataupun siswa, meningkatkan keterampilan sosial anak. Kemudian yang terakhir, membahas permasalahan kekinian yang sering ditemui oleh anak. Adapun hubungan PKN dengan ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi mempelajari mengenai kehidupan sosial masyarakat dalam hal interaksi, sedangkan PKN mempelajari norma-norma, nilai maupun bagaimana masyarakat menaati setiap peraturan yang ada guna menjadi warga masyarakat yang baik. Hal ini menyebabkan ilmu sosiologi dan PKN memiliki keterkaitan yang kuat, sebab interaksi sosial dapat terwujud dengan cara menaati peraturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Adapun hubungan PKN dengan ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi mempelajari mengenai kehidupan sosial masyarakat dalam hal interaksi, sedangkan PKN mempelajari norma-norma, nilai maupun bagaimana masyarakat menaati setiap peraturan yang ada guna menjadi warga masyarakat yang baik. Hal ini menyebabkan ilmu sosiologi dan PKN memiliki keterkaitan yang kuat, sebab interaksi sosial dapat terwujud dengan cara menaati peraturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu hubungan PKN dengan ilmu sejarah. Hubungannya adalah tanpa adanya pengetahuan tentang sejarah, maka tidak akan ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, sebab materi muatan PKN banyak yang berisi tentang sejarah Indonesia dari sebelum merdeka hingga saat ini. Selanjutnya yaitu hubungan PKN dengan ilmu politik. Inti dari politik adalah kekuasaan, dan kekuasaan pasti berhubungan dengan organisasi, yang mana negara juga termasuk dalam sebuah organisasi dunia. PKN mempelajari mengenai kewarganegaraan. Dalam arti luas mempelajari warga dan negara. Dalam kasus ini, ilmu politik mempunyai hubungan dengan PKN, yang mana politik dengan kekuasaannya memimpin suatu organisasi yang bernama negara, dan warga yang menjadi tujuan dan sumber dibentuknya suatu negara tersebut. Nah, itulah tadi materi tentang hubungan PKN dengan IPS dan ilmu lainnya. Untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan. Mohon belajar yang lebih giat lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.